Sebelum saya menjelaskan artikel saya ceritakan dulu sejarahnya barangkali. Pada waktu itu, saya baru tahu ternyata jurusanku ini administrasi negara. Berarti sudah masuk kuliah baru tahu itu Baru jurusan. tahu bahwa ini bukan sosiologi. Salah satu pikiran saya pada waktu itu adalah untuk memikirkan itu adalah berarti ini harus meregenerasi. Oke, kalau Leo Pasti regeneration. akan meregenerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode No Kayori perdana Kololio kali ini, kita kedatangan salah seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pembakti kampung, penggiat literasi desa, seorang seniman, juga seorang motivator bagi anak-anak muda desa. Kali ini kita kedatangan Kak Yayan Kololio. Selamat malam Kak Yayan. Selamat malam. Oke Kak Yayan, sebelum kita jauh menyelam tentang Kak Yayan serta pada topik podcast No Kayori 1 kali ini, terlebih dahulu saya ingin mengetahui nih, di masa pandemi ini Kak Yayan melakukan kegiatan apa saja? Oke. Untuk masa pandemi sendiri, sebenarnya masih aktivitas tetap berkesenian, tetap tinggal di kampung atau di desa. Alhamdulillah domisili belum berpindah, masih di kampung lah. Saya jelaskan sedikit bahwa saya tinggal di 15 km mungkin dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Kaleke. Nah, di Desa Kaleke sendiri ini pandemi sendiri untuk apa? Berefek kemudian sampai mempengaruhi perekonomian masyarakat. Saya pikir tidak begitulah. Oke, berarti selama ini waktu masa-masa pandemik sejak tahun 2019 sampai sekarang 2022 ini di Desa Kaleke untuk kasus-kasus pandemik positif itu aman. Kalau untuk kasus pasti di semua tempat terjadi. Banyaklah Kaleke sendiri termasuk juga pada waktu itu ya sempat membludak lah untuk karena cuman maksudnya saya lebih berbicara tentang pengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat. Oke. Sebenarnya tidak begitulah Mata pencaharian masyarakat Kaleke ini petani kah atau apa? Pada dasarnya itu semua itu masyarakat memang petani. Petani. Penegasannya cukup jelas lah lewat sastra-sastra tua orang tua kita bahkan dalam sebuah nyanyian, tapi nantilah. Nah, ini sangat menarik. Oke, tadi Kayan sudah cerita tentang sastra-sastra tua. Kayan juga merupakan seorang pendiri dari Sanggar Seni Kololio. Nah, di podcast kali ini merupakan program dari regenerasi Sanggar Seni Kololio. Nah, Kayan, ada yang menjadi pertanyaan dari banyak teman-teman, termasuk saya sendiri yang sekarang di Kololio. Nah, sebenarnya apa arti nama Kololio dan seperti apa sih Kololio pada awalnya? Oke. Sebelum saya menjelaskan arti Kololio, saya ceritakan dulu sejarahnya barangkali. Oke. Sejarah nama itu hadir. Nah, saya lupa tahun berapa, mungkin sekitar 2012-an lah. Ya, sekitar tahun 2012. Saya bertemu masih aktif main band pada waktu itu. Berarti sebelum Kayan masuk di dunia kesenian dulu band? Ya, band. Wah, luar biasa. Itu sejak SMA. Saya pernah dengar juga saat itu kalau tidak salah Kayan ini teman-teman seorang the best gitaris di masa band. Itu bagaimana ceritanya itu? Saya tahu Jeko Juri. Luar biasa nih. Berarti sebelum mencintai dunia kesenian, Kayan ditabrakan dengan euforia band saat itu. Ya. Itu di 2000 berapa itu? Di masa-masa 2010 sampai 2012-an itu masih pengaruhnya cukup kuat. Ya, 2010-an lah saya mulai sangat aktif lah. Pernah juga jadi additional playernya The Box? Tidak. Tidak. Tapi pada waktu itu ya itu tadi yang saya ingin ceritakan. Sebelum saya berkenal dengan seorang yang salah satu yang harusnya kita ukir sejarah dalam nama Kololio, saya menjadi kru panggung pada waktu itu. Kru panggungnya The Box. Nah, di situ saya karena kenal dengan Aci karena Aci The Box, dia vokalis karena masih saudara. Dia juga dari Kaleke. Dari dia memperkenalkan saya
pertama seorang pemain etniknya. Nah, dari pemain etniknya itu kemudian 2011. 2011 dia panggil saya untuk bermain di dalam salah satu event Festival Danau Poso. Nah, waktu itu saya disuruh main bass dan main salah satu alat musik perkusi banggula. Oh, banggula ini yang ini anunya sapi itu tuh apa? Itu Kalung lonceng. Oh iya, sapi. loncengnya sapi. Tapi sebenarnya banggula. lebih mirip katoka itu apa? Katoka itu kan ada. Berarti musik, awal kesenian Kayayan ini sebelum di main banggula itu berarti dulu sempat kan dibilang tadi band. Itu bandnya itu di masa tahun berapa? Kenapa memilih beralih kemudian menjadi pemain kesenian? Oke. Untuk band secara tadi sejak SMA, saya lupa tahun berapa. SMA itu berarti main band mungkin ya. Kemudian 2011 saya kenal salah seorang yang membawa saya itu, saya sebut namanya, beliau Izzat Gunawan. Hari ini menjadi panutan kami di kesenian. Dan dia juga yang selalu adalah di setiap waktu ketika kawan-kawan ingin bicara serius soal kesenian hari ini. Jadi dia itu saja tercerita kembali ke awal pertanyaan tadi, bagaimana sejarah kolonio tadi. Dia kemudian memperkenalkan pertama kali saya bagaimana sebuah musik tradisi itu. Dia hanya kasih saya bass karena naluri bandku masih sangat tinggi pada waktu itu, tapi dia benar-benar menahan emosi untuk bermain itu luar biasa. Saya disuruh pakai toki karya dari 1 sampai 2 karya itu banggula terus. Sisanya alat-alat modern yaitu bass. Nah, dari dia kemudian saya berkenalan dengan setelah Danau Poso, proses cerita yang panjang tadi itu, dia secara tidak langsung sebenarnya memperkenalkan saya dengan seorang pengrajin. Dia juga penggiat seni pada waktu, pelaku teater, dan dia juga pemain band pada waktu di masanya SMP SMA. Saya sebut namanya, dia adalah Faisal Datu Palingnya atau namanya Ical, akrab dia disapa Ical. Nah, dia berkenalan dengan saya dan ternyata dia adalah adiknya Aci juga tadi, Aci The Box. Ternyata ini sebuah kebetulan yang sangat luar biasa, dipertemukan Aci, kemudian Izzat, kemudian adiknya lagi. Adiknya Aci itu dia saudara juga, adik dari kandung dari Aci The Box itu Ical. Nah, dari dialah diskusi kami itu dimulai. Diskusinya saya cerita tadi sekitar 2012-an. Ketika selesai Festival Danau Poso itu, kami diskusi di teras rumah waktu itu di Perumnas yang sekarang sudah dimakan likuifaksi. Di tempat itu kami diskusi, bicara bagaimana kalau kita bikin sanggar. Sanggar apa maksudnya? Sanggar seni. Nah, saya lupa juga menjelaskan. Sebelumnya saya sudah di Bubu Sopi. Di Bubu Sopi, Sanggar Seni dan Kamadi di Kota Pulo. Iya, di Kota Pulo. Dulu saya bergabung di sana sebelum ada Kolio. Dulu di Bubu Sopi. Nah, dari situ kemudian juga saya aktif diskusi dan bertemu dengan orang-orang baru termasuk Ical tadi. Di situ dia menyanyikan sebuah lagu si gampang gaulu sangana. Menarik ini. Dia menyebutkan kata saya minum dulu. Oh iya, silakan santai kayak Jenderal Tengah. Mungkin ini sebuah cara Kayayan untuk mencoba mengenang emosi-emosi masa lalu yang sangat dramatis dan sangat mempengaruhi hidup beliau sekarang sehingga menjadi sosok seorang penggiat literasi, pembakti kampung. Ya kalau mau dibilang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu gelarnya beliau ini. Oke, tadi sudah sampai ketemu dengan Kak Ical. Kemudian kenapa Kayayan saat itu dengan Kak Ical melalui diskusi itu memilih untuk membentuk sanggar dan awal nama dari Kololio ini seperti apa?
nama dulu baru kemudian terbentuk sembari berjalan itu. Jadi dia nyanyikan lagu itu, kemudian dari dia saya kemudian sedikit mengenal literasi desa, sedikit banyak lah. Dia sebut nyanyiannya itu Si Gampa. Si Gampa dengan judul bahwa inilah nyanyian Kaleke dulu, panjang lah dia nyanyikan. Sudah, saya balik, pokoknya berapa mingguan atau bulanan lah kami ketemu lagi sembari, maksudnya saya di kampung kembali, dia di perumahan seperti saya kembali ke Kaleke, bertemu dengan teman-teman. Nah, sudah awalnya itu 2 orang, Paja dan Takim, atau Al-Mustaqim dan Muhammad Ridlan. Mereka berdua orang yang pertama saya temui sembari diskusi terus dengan Ical. Akhirnya coba cari apa Si Gampa itu apa. Ternyata mereka juga tanya ke orang tua bahwa Si Gampa itu nama kampung Kaleke dulu. Ini yang menarik. Berarti waktu kalian dengar dengan Kak Ical, kalian belum tahu apa artinya Si Gampa? Sangat belum tahu sama sekali. Karena itu nanti dia nyanyikan. Nah, akhirnya saya kembali ke beliau. Saya bilang, bagaimana kalau kita nama Samgar Seni Si Gampa? Karena itu dulu adalah nama Kaleke. Nah, tapi kemudian dia cerita panjang lah lagi. Dia memang cukup mempengaruhi secara konsep. Cara berpikirku juga pada waktu itu. Dia bilang bahwa hati-hati kita dalam membuat suatu penamaan komunitas atau apapun namanya. Jangan sampai menggunakan nama tokoh. Dihindari itu nama orang, nama apa segala macam. Nah, akhirnya saya masih bulat di Si Gampa tuh, tidak tahu lah. Tapi kemudian tiba-tiba dia nyanyikan lagi. Kololio nomonimo. Nah, kemudian dia bilang apa? Bagaimana kalau Kololio saja? Nah, nama itu spontan sekali dan sangat. Saat dia nyanyikan berarti Kololio di liriknya Si Gampa. Ya, nyanyi lirik Si Gampa itu kan cukup panjang. Ya itu jadi karya pertama lah untuk Kololio membawa proses yang panjang. Nah, dia nyanyikan Kololio nomonimo. Nah, disitulah kemudian spontan saja kemudian Kololio. Mau dari situ nama Kololio. Kemudian saya bawa pulang, ketemu dengan teman-teman. Sudah. Kita bagaimana Kololio sudah. Istilahnya Kololio. Jadi ucapan terus karena kemudian kawan saya tadi 2 orang itu Paja dan Takim. Ridlan dan Takim. Ya. Mengalir saja Kololio. Menarik. Berarti disepakati saat dinyanyikan itu kemudian teman-teman yang diajak memilih menjadi sebuah kebiasaan dari nama Kololio. Nah, dari lirik itu kayak Kololio ini sebenarnya secara arti namanya apa itu? Kololio sendiri itu kemudian saya juga tidak tahu karena dia juga pada waktu itu dia kemudian menjelaskan Kololio itu alat musik dari batang padi. Menarik. Dan anehnya juga saya pada waktu itu memang gampang sekali lah menerima padahal saya tidak tahu. Kemudian tapi dia jelaskan tidak menjelaskan secara penuh lah dan tidak sampai secara rinci apa itu, tapi gambarkan saja bahwa dia ini alat musik dari batang padi yang habis dipanen. Nah, ketika lagi-lagi saya kembali lagi kemudian ke kampung tadi, orang-orang tua sudah ketika sebut Kololio, semua langsung cerita lah bahwa kami punya kakek dulu sering main Kololio, kami punya orang tua di sini ini kalau panen, istilahnya no Kololio itu kalau habis panen dorang saling bersautan, kayak misalnya di sini panen, di sebelah sana juga panen, jadi mereka pakai itu alat musik itu dari batang padi yang habis dipanen, kemudian dililit sama daun kelapa. Daun kelapa dililit dia, kemudian ditiup. Nah, itu kemudian dibuatlah nada. Jadi kalau dalam bahasa kayak bilang dorang si ronde lah. Si ronde menarik ini seberang. Berarti nama Kololio ini lahir dari aspirasi masyarakat dan pengetahuan tradisional berarti. Secara penamaan Kololio itu memang itu sangat menarik sekali. Berarti kayak yang dari awalnya tidak tahu nama Kololio, pertama memilih Si Gampa, kemudian Kololio, setelah digali ternyata kayak yang dapatnya dari respon masyarakat dari karya-karya yang kayak yang bawa pada awal itu. Iya, jadi Kololio sendiri yang kemudian
awal yang sangat bagus di tahun itu ya. Ketika harus, saya mau tidak mau harus beradaptasi ya. Naluri band yang sangat tinggi itu kembali ulang. Saya harus jawab jujur, di 2012 harus kembali ulang. Tidak bisa ditahan di tengah, sembari juga berkesenian. Ya belum total. Harus diakui pada waktu itu satu kaki di sini, satu kaki di sini. Jadi belum Oh, berarti seimbang. ada dilema ini antara pastilah. memilih kesenian dan memilih band. Ya. Wah, Sangat luar dilema biasa sekali ini. pada waktu itu. Sudah ada kuliah, kemudian apakah masih mau bertahan dan band atau Nah, ada yang menarik nih Kayan, yang banyak mungkin teman-teman di luar sana tidak tahu terkait Kayan. Dari proses Kayan tadi main band, kemudian ke Sanggar Seni, kemudian Kayan juga seorang mahasiswa saat itu. Nah, ini yang cukup menarik. Kayan ini seorang mahasiswa. Mohon maaf nih ya, silakan biar kita santai Kayan. Oke, tidak apa-apa. Seorang mahasiswa di mungkin ini enggak perlu sebut merek lah universitasnya, tapi beliau ini gelarnya ESOS. Nah, bagaimana ceritanya seorang yang mengambil gelar kemudian ESOS, lebih tepatnya administrasi publik ya kan? Ya, Oke, administrasi publik, kemudian memilih jalan kesenian sebagai hidup. Oke, mungkin boleh dicerita. Oke, saya cerita sedikit. Bicara kampus ini memang aneh. Jadi, tidak apa-apa saya sebut merek. Saya salah satu kuliah di universitas swasta di Palu, Sulawesi Tengah, Universitas Muhammadiyah. Oh, Universitas Muhammadiyah. Tapi unik. Saya cerita dulu, ada keunikan ketika saya kuliah pada waktu itu. Saya mendaftar pertama di Untat. Oh, di Untat. Nah, lagi-lagi karena pengaruh teman band. Jadi Jadi ketika teman bandku pilih, kami sama pilih jurusan pada waktu itu mendaftar sosiologi. Nah, kawan saya sebut namanya itu Sumar, dia pemain drum pada waktu itu di Dolo Sumar. Di Dolo. Hari ini dia masih konsisten juga band. Ya, saya salut dengan dia. Insya Allah dia akan menemukan nanti jalannya kembali juga. Jadi ya sama-sama lah kami bawa urus itu, dan teman seangkatan pada waktu itu di SMA Dolo, walaupun saya kemudian pindah di SMA 7 Sigi. Tamat di sana. Ya, teman dari kelas 1 sampai kelas 2 lah. Kemudian mendaftar di Untat, pilih sosiologi. Semua yang kami mendaftar hampir satu angkatan alumni itu tidak ada satupun sepertinya lulus, atau mungkin hanya satu pada waktu itu ya. Setelah itu mau ikut gelombang kedua. Ikut karena tidak lolos ya gelombang 1. Gelombang kedua SKHU ku hilang. Pokoknya dia ada lagi. Pokoknya macam-macam SKU itu dulu surat-surat untuk mendaftar itu hilang itu. Ya sudah pokoknya ya sampai pendaftaran ditutup lah pada waktu itu. Saya sudah tidak dapat, akhirnya kemudian naluri ingin kuliah ya tinggi sekali. Tidak ada bikin kuliah itu untuk belajar. Memang kacau ya. Apa koboi mungkin karena pengaruh band itu lain. Memang hanya untuk baku bawa terus kami mendaftar sama-sama Sumen lalu band apa segala macam itu. Memang berarti alasan masuk kuliah ini karena teman-teman band juga. Itu dan ternyata pengaruh band itu 2010 kan. Pengaruh band. Kalau lihat. Jadi memang kami sama-sama karena supaya jangan baku pisah, kita harus band terus kayak begitu. Sampai kemudian terpilihlah solusi terakhir karena sudah tutup apa segala macam. Untat pada waktu itu, maka Muhammadiyah cukup penyelamat bagi saya untuk mengekspresikan diri. Nah, saya masuk itu di Muhammadiyah. Saya pilih sosiologi. Nah, pokoknya lolos lah segala macam. Ternyata saya sudah mungkin kuliah berapa, 6 bulan kah atau 1 semester kah atau bagaimana, saya seingatku pada waktu itu. Saya baru tahu ternyata jurusanku ini administrasi negara. Berarti sudah masuk kuliah baru tahu itu jurusan. Baru tahu bahwa ini bukan sosiologi. Jadi, ini luar biasa ini naluri jadi, musiknya terlalu tinggi teman-teman. Dan sampai lupa. 1 tahun ke atau 1 semester lupa berapa waktu itu. Itu sudah masuklah berapa mata kuliah pada waktu itu dengan gaya yang koboi. Baru tahu bahwa memang saya ini administrasi negara. Bayangkan sepanjang masuk itu tidak tahu bahwa ini jurusan sosiologi. Jadi administrasi negara. Nah, sempat sih di dalam hati maksud tidak yang saya pilih. Maksudnya kalau sosiologi ya masih apalah. Sedikitnya punya apa namanya di situ punya misi besar ya ketika sosiologi dan segala macam itu. Diksi sosiologi itu sangat cukup mempengaruhi sebenarnya juga. Ternyata kemari ya administrasi, tapi ya terimalah. Kemudian mengalir kuliah
kuliah ya baik-baik. Alhamdulillah aman lah, jalannya masih masuk, mulus. Kemudian kadang juga, tapi tetap. Berarti di saat itu memang dari semenjak SMA sampai masuk kuliah, sampai menjalani, bahkan sampai tidak tahu bahwa yang dimasuki itu jurusan administrasi negara. Kacaunya yang unik. Berarti euforia musiknya saat itu memang betul-betul tinggi. Sangat. Jadi itu saya bilang tadi. Lucunya saya juga. Jadi 2010 masuk kan, 2011 saya ketemu saya. Jadi selama 1 tahunan juga. Saya juga ya kuliahku di Datu Adam dengan Aci, dengan Ustadz Izzat atau Izzat tadi itu pada waktu masih The Box. Nah saya jadi berangkat kuliah, saya lewat di daerah Palu Barat ke Muhammadiyah ya. Lebih banyak memang kuliahku di tempat itu di Datu Adam karena naluri band tinggi, melihat mereka latihan, wah luar biasa. Jadi tak pacu terus, maksudnya naluri itu. Saya bisa. Menarik ini kan. Berarti selama masa kuliah saat itu memang betul-betul rasa itu, euforia dalam musik itu masih betul-betul menggebu-gebu sampai memilih lebih banyak menghabiskan waktu bersama The Box saat itu. Lebih banyak. Waktu cukup banyak tersita. Nah, ini cukup menarik. Maaf ini. Oke, Kayan. Tadi sudah cerita tentang apa itu Kololio. Kemudian arti nama Kololio, sejarah singkatnya, dan sisinya Kayan. Kalau teman-teman tadi dengar, Kayan sudah menceritakan sisi mungkin yang beliau tutup-tutupi selama ini. Karena kebanyakan orang mengenal nama beliau dengan Yayan Kololio. Kalau nama aslinya Kayan Agung Cahyanto Esos. Nah ini yang orang tidak banyak tahu. Mohon maaf kan. Ini harus teman-teman tahu bagaimana proses kesenian beliau, proses bermusiknya, euforia yang beliau lakukan, yang beliau rasakan selama dulu sebelum pada masa sekarang. Nah ini menarik Kayan. Nah sekarang ini kan Kololio menjadi sebuah lembaga. Juga telah beralih regenerasi, Kayan menjadi seorang pembina dan kita sama teman-teman menjadi regenerasi baru. Nah, ini yang agak unik. Banyak seniman biasanya komunitas seni, sanggar seni atau apapun memilih untuk bebas bergerak. Nah, Kayan sendiri kenapa memilih Kololio ini dijadikan sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum dan sebagainya? Oke. Menarik. Jadi pertama, saya kembalikan lagi jauh ke belakang. Sebelum kayak jangan terlalu tegang, santai, minum ada diksi lembaga, sebelum ada diksi lembaga tadi. Ketika Kololio terbentuk dari 3 orang, 2 kawan saya tadi, saya kembali bertemu ya dengan 2 orang lagi pada waktu itu. Saya sebut lagi namanya, dia Ibnu Muhammad Zulmi, kemudian Risyanto Yanto. Nah, maka cukuplah kami pada waktu itu 5 orang. Nah, dulu kami masih murni istilahnya berkesenian dan titik musik. Bahkan itu titik musik, tiada teater, tiada tari, pokoknya tiada yang lain-lain. Jadi Kololio itu harus kawan-kawan berarti ketahui. Kololio ini sanggar seni tapi spesifik musik saja, musik. Yang lain tidak ada kan? Dan memang ya lagi-lagi mungkin apakah pengaruh band memang kita musik atau musisi atau apalah, atau karena basic teman-teman yang lain ini pemusik semua juga. Pada dasarnya semua bisa memainkan alat musik. Semua. Jadi 5 orang tadi kami terbentuk format ya, saya, Yanto, Takim, Paja, siapa Takim, Paja, Zulmi, Yanto, Takim, Zulmi, saya, 5 orang. 5 orang. Nah, sudah. Nah, jadi sebelum mungkin diksi itu saya jelaskan itu Kololio bermusik, kemudian sekitar berapa tahunan lah, 3 tahunan bersama, atau ya sekitar 3 tahunan atau 2 tahunan kami sama-sama 5 orang itu. Nah, tiada vokalis. Berarti awalnya hanya pemain musik semua ini. Bukan 3 tahun, tapi 3 tahun maksudnya berkarya bersama itu, tapi 5 ketika formatnya sudah ada pada waktu itu 5 orang, tiada penyanyi. Akhirnya ada satu kami ketemu 1 orang juga karena salah satu kawan kami juga cukup dekat dengan vokalis kami pada waktu itu, Yuni Budo. Kak Yuni. Setelahnya Kak Yuni. Dialah yang kemudian pertama kali mensiarkan nyanyian
yang tadi kita bahas di awal, si Gampa. Dia berarti awalnya Kololio selama sebelum ada Kayuni ini belum ada vokalis. Terus karya-karya yang nyanyikan itu siapa itu tuh kan? Jadi masih memang karya itu masih habis di deker, habis di latihan. Jadi masih sudah berproses, jadi karya jadi begini. Ada 2 karya. Karya satu itu sudah ada, itu karya almarhum Daeng Mangesa dan palingnya. Salah satu Daeng Mangesa. Apa namanya? Ya, kita punya orang tua dan sejarawan, penyair lah. Nah, itu lagu yang sudah ada liriknya. Itu yang pertama, lagu pertama si Gampa tadi itu sudah ada, sudah jelas lah. Dengan partitur dan notasinya, tapi kemudian kami hanya sedikit merubah supaya lebih ada kesan, mana intro, mana ref, mana dan seterusnya. Itu lagu sudah ada. Kemudian lagu kedua. Nah, jadi kami bersepakat untuk kita harus ada 2 lagu supaya bisa kita main-main di panggung sini, di panggung sana. Pokoknya kan begitu banyak panggung menyediakan untuk Sanggar Seni pada waktu itu. Nah, kami cuma punya 1. Nah, sementara banyaknya yang kami nonton juga pada waktu itu, termasuk yang saya nonton, 2 lagu rata-rata minimal lah mereka bawakan. Nah, kemudian kami buat. Nah, justru ini menarik. Ada lagu 1 judulnya Belora Povia, Belora Cava. Nah, itu memang ini kayak tagline Sigi sekali, Belora Povia, Belora Cava. Almarhum bupati pada waktu itu. Tapi itu memang pesan leluhur kita, orang tua kita, yang kemudian dinyanyikan sama 2 orang tadi yang saya cerita, Paja dengan Takim. Mereka berdua menyanyikan apa? Belora Povia, Belora Cava dengan apa? Beat agak sedikit apa begitu, pop. Hampir bakoplo atau dangdut lah. Nah, ini menarik sekali nih kan. Belora Povia, Belora Cava juga prosesnya tadi Kak Ridlan atau Kak Paja, Kak Takim, kemudian dengan formasi 5 orang ditambah 1 vokalis Yuni. Nah, kemudian setelah itu kan Kololio banyak berkarya melalui proses-proses, melalui pentas-pentas musik, menghasilkan salah satunya tadi apakah yang si Gampa sama Belora Povia, Belora Cava. Kemudian di beberapa karya juga Kololio ada Talu Art dan beberapa proses lain. Nah, kemudian sekarang kan Kololio Kak Yayan selaku pembina. Kenapa Kak Yayan memilih Kololio yang awalnya kultur keseniannya musik beralih menjadi sebuah lembaga? Nah, apa di balik lembaga Sanggar Seni Kololio ini? Diksi lembaga tadi. Jujur saya bahkan tidak begitu paham sebenarnya membedakan bagaimana lembaga, bagaimana sanggar, apa yang membedakan. Nah, ketika mendaftarkan Kololio di pembuat akta notaris. Nah, satu hal yang meski kawan-kawan Kololio generasi ini mengetahui bahwa proses panjang Kololio itu yang memang harus ada di jalur orang bilang kiri pada waktu itu, dan memang tidak boleh terlepas dari sejarah itu bahwa semenjak dari 2012 sampai 2015-16 ya sampai 2015 dan seterusnya, berapa tahun lah, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 16-an sekitar begitulah, Kololio itu memang tidak alat musik harus diketahui dulu sebelum kita bicara lembaga. Memang 3 tahunan berkarya alat musik rusak ya. Alat musik kami itu tidak punya alat untuk tidak alat yang untuk dibeli toko, tidak. Luar biasa prosesnya. Gitar patah. Saat gitar itu patah itu alat masih yang ada. Alat terbatas. Kemudian saya coba karena tidak berani berpinjam lalovenya orang, alat musik tradisi itu ya saya buat sendiri. Nah, seperti yang diperkenalkan tadi juga mungkin seorang pembuat alat musik tradisional. Nah, dari situlah sejarahnya, dari Kololio juga. Karena tidak ingin pinjam orang punya, akhirnya buat sendirilah. Sudah lalove itu dipakai lah untuk main selama. Jadi saat itu kan buatnya gitar yang konvensional atau bereksperimen. Belum. Nah, itu di belakang, sebentar nanti kita akan jelaskan. Tapi Kololio sendiri, lalove itu kemudian hadir ya 2 tahunan baru bisa. Jadi sembari berproses dengan teman-teman, saya juga membuat itu bukan untuk produksi massal ya, masih untuk pribadi. Pada waktu masih memang untuk kebutuhan kawan-kawan. Semua itu coba nanti bisa dilihat komposisinya di YouTube. Semua itu main alat. Boleh dicek YouTube. YouTube-nya apa ini kan? Kalau bisa kita cek. Kalau YouTube-nya pokoknya ketik saja
Sanggar Seni Kololio, tapi bukan Kololio ditulis itu Sanggar Seni Kalilio. Oke, ada salah satu Kalilio. Kawan-kawan penyiar Kalilio, nanti bisa kita lihat itu di situ. Kami dan kawan-kawan dulu itu semua rata-rata pasti main sama-sama alat tuip itu ya, itu yang memang produksi sendiri untuk mungkin menambah di atas panggung lebih art Oke, teman-teman, nanti kayaknya sudah buka tadi terkait karya-karya Kololio yang dulu bisa diakses di YouTube, dan insya Allah juga di Kololio Regeneration ini kita akan buat channel YouTube Kololio. Nah, ini juga merupakan salah satu yang akan diupload, dan kemudian arsip-arsip karya-karya Kololio juga akan kami publish. Kami coba upayakan ke depannya. Kira-kira seperti itu harapan kita nanti, Kayan. Oke, Kayan. Nah, tadi Kayan memilih diksi lembaga, kemudian proses pembuatan alat musik. Ini sangat luar biasa. Nah, apa harapannya Kayan ini? Kololio yang sekarang, kenapa Kayan mesti merubah status Sanggar Seni Kololio yang awalnya kultur musik kemudian menjadi sebuah lembaga? Ada makna apa di balik lembaga ini? Apa mungkin merespon banyaknya bantuan pemerintah atau kebudayaan yang sekarang seperti apa? Ya, mungkin boleh Kayan jelaskan. Jadi pertama tadi kembali langsung ke pembuat akta. Ketika pergi mengurus, mereka menyampaikan, harus ditambah satu kata di depan. Jadi Sanggar Seni Kololio begitu. Jadi akhirnya karena saya ikut-ikut saja bagaimana ini dari pembuat akta notaris dulu bahwa diksi lembaga tidak begitu sangat dengan saya lembaga hari ini yang kita pengertian secara apa begitu. Secara lembaga konvensional. Tapi memang pertama harus saya tegaskan bahwa ketika pembuat akta itu yang satu dia sampaikan harus ada kata lembaga di depannya. Apapun bentuknya perkumpulan sanggar seni tetap lembaga. Nah, suatu saat atau mengurus lebih ke atas lagi atau apalah maksudnya. Mereka saya tidak begitu paham, lebih mudah saya ikuti. Nah, ada yang kedua sebenarnya. Yang kemudian dari proses yang panjang, dari berkesenian yang sangat-sangat tidak manja lah pada waktu itu. Proses yang sangat panjang. Kemudian ADART. ADART ini seperti sebuah lembaga-lembaga pada umumnya ini. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ini memang dalam sebuah lembaga mungkin wajib kan? Ya. Nah, kalau lihat dulu berjalan tidak ada itu anggaran dasar. Jadi memang berarti semata-mata dipertemukan dengan rasa yang sama pada kecintaan itu ya kan. Di atas panggung. Saya pertama kemudian akta itu saya coba minta dengan siapa? Contoh. Dengan Kak Fandi Sekdes Kota Pulo. Kak Fandi pada waktu itu. Ya, kasihlah saya salah satu akta dari kota Gampiri. Gampiri. Ya, sanggarnya Kak Akbar. Nah, akta itulah menjadi dasar saya bikin. Bukan akta, ADRT itu yang menjadi dasar saya untuk membuat ADRT. Dari ADRT Gampiri ini kemudian yang dari Kak Fandi. Berarti Gampiri ini merupakan satu influence atau yang mempengaruhi Kayan untuk ADRT. ADRT Gampiri pada waktu itu. Jadi dari Fandi kemudian naluri belajar yang sangat tinggi. Dan memang di masa itu juga kemudian banyaklah orang-orang yang mempengaruhi. Saya juga salah satunya harus saya sebut di sini, yaitu Aba Ais yang sekarang jadi Kabid. Kabid Kebudayaan Sigi. Kemudian Pak Ais juga itu Aba Endeng juga sangat mempengaruhi. Akbar juga termasuk ketua DKS, kemudian Madi. Mereka berempat ini bagi saya sangat mempengaruhi dan membentuk saya secara karakter. Hingga harus kemudian saya bisa nih. Gilanya saya pada waktu itu membahas ADRT-ku keluar. Saya keluar, saya ketemu saya di Yayasan Yakota atau pada Kahapri. Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Tengah. Nah, saya ketemu di tempat mereka. Kak Kais anaknya Kak Hapri. Kata yang kemudian saya tawarkan pertama ADRT itu. Nah, kemudian dibedah lah. Ternyata hasil bedahan semua ADRT itu saya bahas save-nya. Saya pokoknya cuma catat di HP. Saya catat.
Itu 2016, dia 2016 kan kayaknya. Karena dia juga yang pernah ambil video untuk proses di Talusi Suara. Nah, jadi dialah orang pertama. Mau pokoknya berapa kali. Akhirnya ke yayasan, mungkin sekitar yang kedua kalinya. Ke yayasan, ada Kak Eman, kemudian ada Bang Paul, ada Kak Isna. Seingat saya, sekitar mereka bertiga yang kemudian membedah. Membedah, ini ADRT. Oh, memang saya sendiri tidak paham, bingung. Akhirnya bingung menjawab. Apa yang aturan rumah tangga sendiri saja tidak bisa. Tidak. Mana ada aturan rumah tangga lembaga. Yang saya buat secara pribadi. Ya sendirilah pada waktu itu. Kemudian harus menerima hujatan. Pokoknya rombak total lah. Dari segala macam dengan KKS cukup tahu proses juga. Berarti apakah ini menarik kan? Kayak menangkap prosesnya kayak ini agak unik. Ketika kayak memilih harus membuat ADRT, membuat akta notaris, ini pasti berawal dari sebuah kegelisahan. Pasti dalam hati mungkin, aduh saya butuh protektor untuk kesenian di generasi selanjutnya. Nah mungkin seperti apa perasaan kayak, bagaimana generasi selanjutnya Kololio? Apakah harus saya buat ini ADRT segera agar ini bisa berkelanjutan. Kira-kira. Itu saya berkaca lah dengan panjang lah kalau saya mau cerita sebelumnya. Yang jelas saya cerita di kiri paham sendiri lah apa yang sudah dilewati. Yang jelas koboi lah. Tidak peduli dengan masa ADRT. Tapi kemudian semakin kemari kemudian harus berpikir itu. Nah, salah satu pikiran saya pada waktu itu adalah untuk memikirkan itu adalah berarti ini harus meregenerasi. Kololio regenerasi. Pasti akan meregenerasi dan ya. Setelah dari KST tadi, banyak bahkan politisi sebagian saya libatkan untuk membedah. Cerita saja salah satu orang yang sempat juga membedah ini adalah Adi Kabarani. Wah, Pak Adi Kabarani. Saya cukup kami karena beliau juga menikah dengan tante saya di Kalek ya. Dekat, sangatlah dekat. Dan kemudian dengan beliau sangat intens. Pokoknya terobat total segala macam secara status. Luar biasa prosesnya kayak dari sisi kiri ini jadi ke kanan-kanan ini juga. Ketemu politisi ini. Ada apa di balik Kololio saat itu? Menarik sekali ini. Orang-orang yang kemudian beliau bisa dikatakan politisi, bisa dikatakan aktivis, tapi bagi saya beliau salah satu berperan untuk membedah itu. Setelah kemudian dibedah keberapa dari beliau, kemudian sempat juga ke Pak Afid Lama Karate, Kadis Lingkungan Hidup, sempat ke beliau juga. Pokoknya begitu banyak lah, saya lupa lah lagi orang-orang yang mempengaruhi ADRT tadi itu. Kemudian memang untuk sendiri saya sudah sangat berpikir untuk sekitar 1-2 tahunan lah untuk berpikir ADRT itu. Kemudian sambil memang sudah sangat terbayang dan punya harapan tinggi ini akan meregenerasi dan harus lebih dari Kololio yang sebelumnya. Ini menarik nih Kayan. Terkait core dari Kayan sempat bilang regenerasi. Nah teman-teman yang nonton tadi ini sangat luar biasa. Kisah politisi, dari seniman, dari band, pokoknya beragam lah yang Kayan coba rangkum sehingga terciptanya ADRT Kololio. Nah ini mungkin banyak kita belum tahu. Nah ini terakhir, tidak terasa nih Kayan, sudah berapa menit kita berbincang dengan pengalaman dari Kayan sebagai seorang seniman, sekarang diakui sebagai seorang pembakti kampung, penggiat literasi, apalagi banyak sekali, maestro, pembuat alat musik. Luar biasa. Terakhir, pesan dan kesan Kayan terhadap generasi muda dalam berkesenian. Oke, silakan minum Kayan. Mungkin tegang sekali tadi cerita-cerita itu. Jadi untuk apa? Untuk Kololio atau apa? Untuk semua yang berkesenian atau apa? Terserah Kayan. Pandangan Kayan terhadap kesenian itu seperti apa sama anak-anak muda? Mungkin bisa Kayan kesenian sebelumnya itu seperti ini, kesenian sekarang begini, dan akan datang seperti apa? Apapun cara kita berkesenian, memandang kesenian seperti apapun, entah ini mau teater, ada yang musik, ada apa segala macam. Yang jelas saya banyak sembari juga membagi
pengalaman, kemudian seperti apa yang disebutkan apa semua tadi, pembakti apa segala macam, berada di wilayah-wilayah yang cukup strategis lah bagi saya juga untuk berada di antara orang-orang yang sangat memotivasi pada waktu itu di pembakti dan lain-lain. Pesan saya kepada generasi muda kesenian bahwa jika saya pribadi itu silakan bisa dimaknai saja nanti bahwa jembatan kesenian atau apapun itu adalah jembatan. Tinggal pahami saja diksi jembatan itu seperti apa. Dia hanya sebuah jembatan. Kemanapun apapun mau kita, yaitu kesenian jembatan, dan dia sangat bagi saya ketika ingin melangkah kesenian ini langkahku. Memang jembatan yang sangat luar biasa, bisa mempertemukan saya dengan para birokrat, bisa mempertemukan saya dengan para politisi, bisa mempertemukan saya dengan orang-orang yang ternyata saya tidak sangka harus bisa bertemu orang. Pokoknya macam-macam lah. Dia jembatan, bisa saya harus terbang ke berarti luar daerah, dia harus menjadi jembatan. Benar-benar kayak yang artikan sebagai sebuah ekspresi yang benar-benar intinya saya menjadi jembatan. Berkesenian itu adalah sebuah jembatan. Kamu punya cita-cita mau kemana dulu ya, maksudnya mimpi. Saya ingin menyeberang ke sebuah pulau ini, harus butuh jembatannya kesenian. Saya ingin bisa bertemu, jembatannya kesenian. Sampai bertemu kemana itu dia proses menuju apa yang ingin kita sebut capai lah. Jadi generasi muda harus minimal kesenian belum bisa berarti harus membangun jembatan yang dalam artian kesenian yang kukuh, yang betul-betul kokoh untuk menyeberang ke jalan yang lebih baik dari cita-cita masing-masing pemuda ya kan. Oke, ini menarik sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir, juga closing statement dari Kayan Kololio. Mungkin ada berapa kata untuk anak-anak muda desa untuk mampu membantu berkontribusi dalam desanya, langkah-langkah dan tips dari Kayan yang mesti dilakukan oleh anak-anak muda ini seperti kami dan teman-teman lain. Itu seperti apa itu Kayan? Jadi terus bergerak. Terus bergerak itu jelas produktif, dan yang jelas kita hanya dihadapkan dua hal ya, positif dan negatif kan. Baterai juga bisa hidup itu karena positif dan negatif. Jadi jangan pedulikan kiri kanan kalian. Jalan lurus, pokoknya ikuti apa yang ingin, misalnya berkomunitas, sudah berlembaga atau apa itu, kalian kan sudah punya tujuan. Ikuti terus rel itu, tuju terus apa yang ingin kalian tuju tuh. Jangan tiba-tiba putar, tidak akan bisa. Jadi istilahnya sama dengan sebuah konsistensi. Konsistensi itu sangat penting. Makanya harapan saya dan saran saya buat itu konsistensi buat anak-anak muda, termasuk menggiatkan desa. Atau ingin merubah suatu image desa atau kampung itu ada di pemuda itu sendiri, dengan tidak maksudnya terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya yang saya sebut tadi, bahwa ingin lihat ada yang positif dan ada yang negatif. Yang paling terpenting sebenarnya dari semua itu, saran saya, mungkin karena saya akhir-akhir ini sudah mulai menseriusi ternyata pesan Soekarno yang jelas tadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah kan. Nah itu pasangan penting kan, jas merah kan, ya. Jadi sejarah itu bukan saya cuma karena sindrom saja, tidak, tapi ternyata memang negara itu kan bisa jelas dirubuhkan, dihancurkan. Mudah sekali untuk menghancurkan sebuah negara atau apa, hapus saja sejarahnya sudah. Maka selesai itu sebuah negara, tidak akan maju, tidak akan, pokoknya stagnan dan akan di situ terus. Nah jadi pemuda hari ini seriusi minimal hal yang terkecil, sejarah yang ada di lingkungan, yang ada di dekat dia. Terima kasih. Kalau jadi kampung sangat luar biasa. Seriusi sejarahnya, kayak begitu. Baik teman-teman penonton podcast No Kayori episode perdana kali ini, sangat luar biasa dari Kayan. Pesan beliau adalah jas merah.
jangan lupakan sejarah. Demikian berakhir pula podcast No Kayori episode perdana kali ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.